Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita, ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada fillahi haqqa jihadi fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pernahkah kita melihat atau bahkan sering kita melihat orang-orang yang berlebihan menghabiskan kehidupannya dalam mencari ketenangan hati, menghabiskannya dengan waktunya, tenaga dan harta dengan apa? Dengan liburan ke tempat-tempat yang eksotis, dengan membeli barang-barang mewah, atau menikmati hiburan duniawi lainnya yang entah kita tidak tahu halal ataupun haram. Namun apa yang didapatkan? Kegelisahan masih tetap ada dan kedamaian tidak kunjung datang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai sekalian manusia, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kesia-siaan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Allah melanjutkan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Perumpamaan dunia adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Di akhirat akan ada azab yang keras serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Bukankah kehidupan dunia bagi orang-orang yang lalai hanya kesenangan yang memperdayakan? Ironisnya ada pula yang kita lihat mencari ketenangan hati dengan membuat konten-konten yang tidak pantas. Atau ada yang menikmatinya untuk mencari ketenangan hati pula. Atau ada pula yang mencari ketenangan hati dengan membuat sesuatu yang merendahkan dirinya sendiri. Ada pula yang menontonnya untuk mencari ketenangan hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atau bahkan
mencari ketenangan hati dengan mendatangi para peramal, dengan mendatangi para dukun, melakukan ritual-ritual syirik. Ada pula yang senang mendapatkan ketenangan hati dengan melihat orang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semua itu hanya akan menambah kerusakan dan menambah jalan yang salah. Ketenangan hati sesungguhnya hanya ada dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita sumber ketenangan yang paling mulia. Beliau bersabda, "Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah." Dan dijadikan kesejukan mataku dalam shalah. Pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, pekerjaan yang seharusnya menjadi solusi untuk kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, salat adalah suatu ibadah yang Allah jadikan sebagai penyejuk hati bagi kaum muslimin dan pelipur lara. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, asatiz kita, sering menyebutkan suatu hadis yang sangat renyah untuk kita dengar. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, tegakkanlah salat, istirahatkanlah kami dengan salat. Allah Ta'ala juga menambahkan, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salat mereka ada kekhusyuan di sana. Namun mengapa kita sering merasa berat untuk melaksanakan salat, apalagi untuk mencapai derajat kekhusyuan di dalamnya? Mengapa ibadah ini menjadi beban untuk kita? Mengapa salat yang wajib 5 waktu menjadi satu tekanan untuk kita, untuk sebagian dari kita? Padahal Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan yang sangat indah ketika mengumpamakan salat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kullu yawmin khamsan wa ma taqulu dzalika yubki min daranihi." Apakah pendapat kalian wahai para sahabat? Atau mungkin lebih jauhnya, apa pendapat kalian wahai kaum muslimin? Jika di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tersisa? Lalu para sahabat menjawab, qalu la yubqi min daranihi syai'a. Mereka menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Qala fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu bihil khataya. Dan Nabi akhirnya menutup dengan, demikian permisalan salat 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan sebab salat 5 waktu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup ini, bahwa ketenangan hati bukan terletak pada dunia yang fana, tapi kedekatan kita kepada Allah yang menjadikan kita memiliki ketenangan hati. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga salat kita, menjadikan itu sebagai sumber ketenangan dari hati kita, kebahagiaan kita yang sejati, serta berusaha menerapkan khusyuk dan istiqamah di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ibadah, memperbaiki kualitas salat kita, dan menjadikan hati kita tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى إخوانه. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Kekhusyuan adalah inti daripada salat. Khusyuan yang berarti hati yang tunduk, tenang, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati khusyuk, maka anggota tubuh yang lain akan mengikuti kita. Bukankah kita sering mendengar sebuah hadis yang berbunyi, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Itu adalah hati. Lalu pertanyaan terbesar, bagaimana cara kita untuk meraih kekhusyuan atau mempertahankannya atau istiqomah di dalam kekhusyuan kita? Poin yang pertama adalah kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, zat yang memberikan kita segala kebutuhan kita, yang menjamin kebutuhan kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian akan kalian bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dia mengeluarkan berbagai buah sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah padahal kalian mengetahui. Lalu yang kedua adalah memahami dari bacaan salat kita. Ini penting jamaah sekalian rahimakumullah, karena bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sedangkan kita tidak tahu apa yang kita baca. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika kita ingin salat, baik sebelum waktu azan maupun setelahnya, dengan menyempurnakan wudu, mencari shaf yang paling depan dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mengingat kematian. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang mungkin bisa menjadi pengingat buat kita. Beliau bersabda, "Idza qamat fi salawatik fasalli salata muwadda'in wa la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu wajma'il iyasa mimma fi aidin nas." Jika kamu berdiri untuk salat, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Jangan berbicara dengan perkataan yang kamu akan menyesalinya, dan hilangkanlah harapanmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kekhusyuan dalam salat akan membawa ketenangan hati, membersihkan jiwa kita, mendekatkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Namun ini memerlukan latihan dan juhud, kesabaran yang berkelanjutan, yang istiqamah. Dan mungkin di momen ini kita tahu bahwasanya akan datang tahun baru, akan tetapi ada hal-hal yang perlu dihindari oleh kaum muslimin, karena di sana ada perayaan orang kufar yang kadang melalaikan kita, menghabiskan waktu kita dengan berpesta, kembang api dan sebagainya. Hendaklah kita menjauhi hal tersebut. Hendaklah kita mengisi malam-malam kita dengan istirahat, lalu menghidupkan malam-malam kita dengan kebiasaan para salafus saleh, yaitu mengisi malam-malam mereka dengan qiyamul lail, dengan khusyuan di malam mereka. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah menjauhi perkara yang tidak berguna untuknya. Umar menambahkan dengan perkataannya, ijtanibu a'da Allahi fi aidihim fa inna sukhta tanzilu alaihim. Jauhilah orang-orang kafir saat hari raya mereka, karena kemarahan Allah turun di sana. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk menghindar dari perbuatan yang tidak membawa manfaat untuk kita, dan senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita kekhusyuan yang akan menimbulkan ketenangan hati kita.
marilah kita tingkatkan ibadah kita dan ketenangan hati kita melalui salat yang khusyuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'aana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa talqal munkarat. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina al-mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa Gaza. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.